Sebelum kita mulai, cerita tentang Nara bertengkar karena tempat tidur Reva. Jangan lupa dulu like-nya, dan subscribe-nya, channel cerita roman ini. Bab 502. Reva tidak mempedulikan Hana, dia sangat mengenal Axel dan Alina. Kedua orang ini lebih egois dan mereka juga sangat menyayangi anak-anak mereka. Satu-satunya yang tidak mereka sukai adalah Reva, dan semua yang mereka lakukan pada Nara juga karena Reva. Oleh karena ini, meskipun kali ini Hana dan Hiro melakukan kesalahan, tetapi Axel dan Alina juga tidak benar-benar akan mengusir mereka. Pada saat itu mereka memang emosi, tetapi itu juga hanya sekedar marah biasa saja. Reva tidak peduli dengan situasi seperti itu. Bagaimanapun juga, rumah ini hanyalah peralihan sementara saja. Sampai di kamar, tampak Nara yang sedang duduk sambil mengambek. Reva menghela nafas dengan tak berdaya, habis bertengkar dengan papa dan mama lagi. Dengan marah Nara berkata, "Reva, menurutmu apa yang dipikirkan oleh papa dan mama sebenarnya? Hana dan Hiro telah membuat kesalahan seperti itu, dan mereka masih tetap membiarkan mereka pulang dan tinggal di sini. Kedua orang ini sudah melakukan kesalahan, setidaknya mereka harus dihukum atas kesalahan mereka, kan?" Reva tersenyum datar, "Nara, tak perlu marah dengan kedua orang tuamu. Sudah bukan sekali atau dua kali lagi, kan, kau harus belajar untuk terbiasa." Dengan marah Nara berkata, "Bagaimana bisa terbiasa dengan hal ini? Ini kan benar-benar berat sebelah, masalah ini jelas bukan kau yang lakukan pada waktu itu, tetapi mereka malah bersikeras menuduhmu dan bahkan ingin mengusirmu keluar. Oh, akhirnya Hana dan Hiro yang melakukan kesalahan itu, lalu mereka berdua hanya marah dan mengoceh begitu saja. Ini benar-benar sangat keterlaluan." Sambil tersenyum Reva berkata, "Sudahlah, jangan terlalu dipikirkan. Aku sudah bilang, rumah ini hanya peralihan sementara saja. Nantinya kita akan tinggal di Taman Dragon Lake, hanya kita berdua saja yang tinggal di sana, beres kan?" Nara memutar matanya ke Reva dan berkata, "Oke, aku tahu kau sudah kaya sekarang, setiap hari selalu mengatakan Taman Dragon Lake terus. Aku kasih tahu ya, meski uangnya banyak sekalipun, kita tidak bisa menghabiskannya seperti itu. Kau harus simpan uang ini, untuk membeli rumah, kau harus merencanakannya matang-matang, oke?" Reva tersenyum ringan. Melihat Nara yang mengoceh seperti ini membuat Reva merasakan kehangatan sebuah keluarga. Keduanya masih asyik mengobrol, ketika tiba-tiba terdengar ketukan dari luar pintu. Reva membuka pintu kamar lalu Alina dan Hana langsung masuk bersamaan. Mereka berdua tidak berbicara dan langsung menuju tempat tidurnya. Alina mengitari tempat tidur itu beberapa kali. Dia melihat ke kiri dan kanan dengan ekspresi iri di wajahnya. Hana mengikutinya sambil terus-menerus menjelaskan fungsi-fungsi tempat tidur itu kepada Alina. Sambil mendengarkan dia berbicara, mata Alina tampak berkilauan. "Tempat tidur ini sangat bagus. Kalau papamu dan aku bisa punya tempat tidur seperti ini pasti akan sangat bagus sekali. Nara, kau juga tahu bahwa tulang belakang dan pinggang papamu tidak terlalu baik. Dokter menyuruhnya untuk tidur di tempat tidur yang lebih baik. Tetapi keadaan keluarga kita saat itu masih harus membiayai uang sekolah kalian berdua. Jadi bagaimana mungkin bisa ada uang untuk membeli tempat tidur yang bagus? Kau lihat papamu itu, punggungnya sedikit bengkok kan kalau saat berjalan sekarang. Ini adalah akibat dari penyakitnya itu." Alina duduk di tempat tidur sambil mengoceh. Nara terdiam, dia tentu saja mengerti apa maksud ocehan Alina itu. Dia menginginkan tempat tidur ini tetapi tidak enak hati untuk mengatakannya, jadi dia sengaja berbicara dengan berbelit seperti itu. Kalau biasanya Nara tidak akan mempermasalahkan hal seperti ini. Tetapi, setelah apa yang terjadi tadi malam, Nara menghela nafas di dalam hatinya. Hana membawa Alina ke sini. Tak perlu ditanya lagi, Hana pasti sudah memberitahu Alina tentang tempat tidur ini. Sebenarnya, Hana juga sangat menginginkan tempat tidur ini, tetapi dia juga tahu bahwa dengan posisinya sekarang, dia sama sekali tidak bisa merebut tempat tidur ini. Tetapi dia juga tidak rela melihat Nara dan Reva yang tidur di tempat tidur semewah ini, jadi dia sengaja mendekati Alina, dan meminta dia untuk merebut tempat tidur itu. Hati Nara penuh emosi. Sejak kecil Hana selalu seperti ini. Apapun yang tidak bisa dia dapatkan,
dia juga tidak akan membiarkan Nara mendapatkannya meskipun itu artinya dia harus menghancurkan dan merusak barang itu. Sebelum lanjut, jangan lupa dulu dong, like-nya, dan subscribe-nya. Channel cerita roman ini, bab 503 Nara duduk di kursinya dan pura-pura tidak mendengar ocehan Alina. Alina masih mengoceh sebentar lagi dan saat melihat Nara yang diam saja, mau tak mau dia menjadi sedikit kesal. Nara, apa kau dengar ucapanku? Tubuh papamu sudah seperti ini, apa kau sama sekali tidak peduli? Waktu kau masih kecil, papamu sangat menyayangimu. Kemanapun dia pergi, dia selalu membawamu bersamanya. Kalau bukan karena harus membiayai uang sekolahmu, apa tubuh papamu akan menjadi seperti ini? Sekarang kau sudah menjadi CEO perusahaan dan tidur di tempat tidur yang harganya ratusan ribu dolar. Sementara papamu, pinggangnya yang selalu merasa sakit sepanjang hari pun, dia tidak enak hati untuk mengatakannya kepadamu. Apa kau sama sekali tidak merasa bersalah? Ujar Alina dengan marah. Hana mendengus dingin. Ma, tak ada gunanya kau mengatakan ini semua kepadanya. Kakak aku ini sekarang hanya membela orang luar. Dia hanya peduli pada suaminya, bagaimana mungkin dia masih bisa ingat dengan kedua orang tuanya? Ma, nanti kalau aku sudah bisa mencari uang, aku akan membelikan tempat tidur yang bagus untuk papa. Bahkan jika itu berarti aku harus hidup dengan lebih buruk pun, aku tidak akan pernah mau membuat kedua orang tuaku menderita. Alina sangat tersentuh dengan ucapannya, dia menepuk-nepuk bahu Hana sambil berkata, Hana memang anak yang baik. Papamu memang tidak salah menyayangimu. Aku benar-benar tidak habis pikir, bagaimana seorang anak yang waktu masih kecilnya begitu patuh dan bijaksana bisa menjadi seperti ini setelah dia dewasa. Nara merasa sangat marah sekali. Keduanya berbicara dan saling sahut-menyahut di sini. Dia tidak bisa berbicara. Kalau dia tidak setuju untuk memberikan tempat tidurnya maka dia akan dituduh sebagai anak yang tak berbakti. Dan pada saat ini tiba-tiba Reva berkata, Ma, tulang belakang papa tidak terlalu baik jadi tidak cocok tidur di tempat tidur yang empuk seperti ini. Sebenarnya kasur di tempat tidur bawah itu sengaja aku ganti, karena ranjang itu paling sesuai dengan kondisi fisik papa sekarang. Alina langsung merasa kesal. Kau tahu apa? Kondisi fisik papamu sudah sampai seperti ini. Sakit pinggangnya sudah sangat serius dan cedera cakram tulang belakangnya juga sudah sangat parah. Dia memerlukan tempat tidur yang bagus seperti ini untuk melindungi cakram tulang belakangnya. Sekarang apa maksudmu dengan berkata seperti itu? Kau takut kami akan memindahkan tempat tidurmu ini? Reva, kau terlalu menghina kami. Apa menurutmu kami seperti itu orangnya? Reva terdiam. Dengan tidak sabar Nara berkata, Ma, Reva juga menganalisanya dari sudut pandang medis. Dia tidak punya maksud lain. Alina marah dan berkata, dia menganalisa dari sudut pandang medis. Memangnya dia pernah belajar ilmu medis? Apa dia tidak jelas kemampuannya sendiri? Apa kau kira dia benar-benar bisa menjadi direktur Departemen RS itu berdasarkan kemampuannya? Reva, apa kau lupa, jabatanmu itu didapatkan karena kami telah membantumu memberikan uang suapnya. Kalau bukan karena bantuan dari kami itu mungkin sekarang kau masih akan tetap menjadi petugas pembersih toilet. Jadi hanya karena kau sekarang adalah direktur departemen di RS, sehingga kau berani mengatakan bahwa kau menganalisa hal ini dari sudut pandang medis. Aku beritahu ya, aku jauh lebih ngerti daripada kau. Kau tidak perlu berlagak di depanku. Dengan enggan Nara mengibaskan tangannya. Oke. Anggap saja kami terlalu cerewet. Reva, lain kali kau tak perlu jelaskan hal seperti ini lagi. Reva juga tak punya pilihan lain. Akhirnya hanya bisa diam dan tidak berbicara lagi. Hana melirik Reva dan berkata, Kakak ipar, kalau dilihat-lihat sepertinya kau masih merasa tidak puas ya. Apa, memangnya apa yang dikatakan Mama itu salah? Oke, bagaimana kalau kita coba? Kau pindahkan tempat tidurmu ini ke bawah dan biarkan Papa mencobanya dulu. Setelah itu baru kita lihat apakah kondisi fisik Papa semakin membaik atau memburuk. Reva terdiam. Bagaimana bisa dikatakan aku masih merasa tidak puas? Ucapanmu itu terlalu mengada-ada. Mata Alina langsung berbinar. Ya, ucapan Hana benar sekali. Jadi seperti itu saja.
Kali ini, aku akan membuktikannya kepada kalian, dalam hal ini siapa yang benar dan siapa yang salah. Hana, kau suruh Hiro naik ke sini dan mari kita pindahkan tempat tidur ini ke bawah secara bersama-sama. Dengan perasaan senang, Hana turun ke bawah. Nara langsung tercengang. Ma, kau, atas dasar apa kau melakukan ini? Ini adalah tempat tidurku dengan Reva. Sebelum lanjut, jangan lupa dulu dong, like-nya, dan subscribe-nya. Channel cerita roman ini. Bab 504. Alina memelototinya sambil berkata, aku tahu ini adalah tempat tidur kalian. Aku hanya memindahkannya ke bawah untuk percobaan saja. Ini hanya untuk membuktikan kepada Reva siapa yang benar dan siapa yang salah. Kau lihat sikapmu yang emosional itu. Kenapa? Apa kau kira mamamu ini masih akan merebut barang-barangmu? Nara merasa sesak napas dan tidak bisa berkata-kata. Saat kedua orang tuanya tetap bersikeras dan tak masuk akal seperti itu, Nara benar-benar tidak mampu melawannya. Tak lama kemudian, Hiro bergegas naik ke atas dengan penuh semangat. Dia tahu bahwa dia tidak berhak mendapatkan tempat tidur ini. Tetapi, asalkan Reva juga tidak bisa tidur di atas tempat tidur ini pun dia sudah merasa senang. Axel juga menyusul dan berjalan mengitari tempat tidurnya. Dia mengangguk dengan puas. Oke, bagus juga. Baiklah, pindahkan ke bawah. Nanti tempat tidur kita yang di bawah itu pindahkan ke sini saja. Ujar Axel sambil tersenyum. Alina sedang mengatur hal ini. Dia meminta Hiro dan Reva untuk memindahkan meja nakasnya terlebih dahulu. Dengan tidak berdaya, akhirnya Reva hanya bisa melakukan apa yang diperintahkan oleh Alina. Dan akibatnya, saat keduanya mulai memindahkan meja nakas itu tiba-tiba mereka menemukan sesuatu yang tak terduga. Meja nakas ini sebenarnya tersambung dengan tempat tidurnya. Selain itu, yang paling penting adalah mereka sama sekali tidak menemukan bagaimana meja nakas itu tersambung dengan tempat tidurnya sehingga tentu saja mereka berdua tidak dapat melepaskannya. Lalu keduanya mencoba untuk mengangkat tempat tidur itu. Kemudian mereka mendapati bahwa tempat tidur itu juga menempel di dinding dan sama sekali tidak bisa dipindahkan. Axel dan Alina yang tadinya merasa sangat gembira menjadi tercengang saat melihat situasinya seperti ini. Tempat tidur macam apa ini? Kenapa malah dilekatkan di dinding? Hiro, coba kau lihat bagaimana caranya untuk memindahkan tempat tidur ini ke bawah. Perintah Alina kepadanya. Hiro melihat tempat tidur itu dengan seksama untuk beberapa saat lalu akhirnya dia hanya bisa menggelengkan kepalanya dengan tak berdaya. Ma, aku benar-benar tidak mengerti dengan hal ini. Bagaimana kalau aku mencari beberapa temanku besok dan memindahkan tempat tidur ini bersama-sama? Jadi malam ini, kau dan papa tidur di ranjang kalian dulu untuk sementara. Alina merasa enggan tetapi karena tak punya pilihan lain akhirnya dengan tak berdaya dia berkata, sudahlah, kalau begitu malam ini kita tidur di tempat tidur kita dulu saja. Besok pagi, cepat kau cari seseorang ke sini. Hiro mengangguk-angguk. Lalu dengan enggan Alina turun ke bawah. Setelah menutup pintu kamarnya, Nara langsung marah. Tidak, aku harus mencari cara agar mereka tidak bisa memindahkan tempat tidur ini. Ujar Nara dengan marah. Reva berkata dengan lembut, Nara, kau jangan terlalu emosi. Mereka itu papa dan mamamu, tempat tidur ini diberikan kepada mereka juga tidak apa-apa. Dengan terburu-buru Nara berkata, bagaimana bisa tidak emosi? Reva, aku tahu maksudmu. Aku juga tahu harus berbakti kepada papa dan mama. Tetapi aku merasa kesal dengan sikap mereka terhadapmu. Kau sudah memperlakukan mereka dengan baik, tetapi kau lihat bagaimana cara mereka memperlakukanmu. Meski mereka adalah orang tuaku tetapi aku merasa mereka sudah sangat keterlaluan, mereka benar-benar tak punya hati. Kau tidak bisa mengalah terus kepada mereka seperti ini, mereka akan semakin ngelunjak, kau harus membuat mereka tahu bahwa sabarmu juga ada batasnya. Reva berkata, aku paham. Tetapi mereka belum menyentuh garis batas kesabaranku. Dengan resah Nara berkata, mereka sudah bersikap hingga seperti ini kepadamu loh, dan kau masih bisa bilang belum menyentuh garis batas kesabaranmu. Reva, apa kau benar-benar punya garis batas kesabaran? Reva menatap Nara dan berkata dengan lembut, garis batas kesabaranku itu ya kamu.
Ucapan itu langsung membuat Nara terpaku. Dengan lembut Reva berkata, aku tidak peduli dengan apapun yang mereka lakukan kepadaku. Itu sama sekali tidak masalah. Mereka tidak menyukaiku, mereka normal bagiku. Jadi, ucapan mereka itu, aku anggap tidak dengar saja. Satu-satunya hal yang tidak bisa aku terima adalah kalau mereka memperlakukanmu dengan buruk. Tidak masalah apapun yang mereka lakukan kepadaku tetapi siapapun tidak ada yang boleh menyakitimu. Ini adalah batas garis kesabaranku. Nara menatap Reva. Matanya memerah, dan tiba-tiba dia melemparkan dirinya ke pelukan Reva, dan terisak dengan lembut di lengannya. Dasar bodoh. Bodoh. Kau benar-benar bodoh. Aku sudah berbuat berapa banyak kebajikan di masa laluku sehingga aku bisa bertemu denganmu yang begitu bodoh ini. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini. Sampai jumpa pada bab selanjutnya. Jangan lupa komen, like, dan subscribe-nya channel cerita roman ini.